ini di mana sebenarnya? Kalau ngomong jangan kenceng-kenceng. Kenapa? Ini di makam orang-orang luhur. Diulangi. Ini di mana? Nggak dengar ngomong apa. Iya tadi kan udah nanya ini daerah mana, soalnya saya tidur tadi. Saya menerima informasi. Kalau Babe punya masalah-masalah keduniawian, Waduh. jangan lagi datang ke dukun. Keliru. Keliru. Iya. Jadi harus kemana? Makam leluhur. Oh iya. Iya, kan? Banyak orang melakukan itu. Iya. Pulang juga dari makam-makam leluhur, mereka masih kebingungan. Karena Ada satu cara lagi. Datang ke Simpedes. ketahuan masalah keuangan tuh, masalah keuangan tuh. Ya. Iyalah. Ya justru itu. Sering dengar kan teman-teman kita, makam dapat nomor buntut. Itu benar apa? Tembus. Ya. Sakit apa bawa air ke makam, sembuh. Benar itu. Bener, kata orang-orang, aku belum pernah. Loh kita mau nyoba ke sini. Justru itu. Ini pertama kali loh aku ke Banten, pertama kali. Gus Chandra ini pengen apa lagi segala macam udah punya. Raja-raja itu kan, lebih dari satu toh. Wow. Pasangannya? Situ loh ya ngomong loh ya, aku nggak ngomong apa-apa loh ya. Berani. Justru kita harus mulai mengadu nyali di sini. Oh, mau minta petunjuk. Minta petunjuk, siapa tahu diberi. Sultan Banten tuh ada yang garwa dalamnya istrinya sampai 200. Oh ya, terus kita Situ berapa? Satu saya jujur aja. bener satu juga galak dia. Jadi gini. Itu Kan waktu itu gini. Ya. Ada orang-orang dikumpulin. Baris orang-orang yang takut istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Ramai amat. Aduh. Siapa ya? Siapa? Ini ada acara apa ini? Bapak siapa? Bah. Kami baru syuting, Pak. Saya tukang sapu di sini. Tuh. Kan? Syuting izin dari siapa? Izin Allah. Tuh kan. Kalau izin Allah silahkan. Setahu saya minta izin tuh lebih susah daripada minta maaf. Gitu. Iya. Ya udah dimaafin. Ini pasti apa aja Jangan tukang sapu nggak boleh disalimin, nggak belum waktunya dicium tangannya. Oh, saya kan Yang terkenal itu. itu saya udah bilang. Di mana Yang jarinya jempol semua. Bukan. Wah, kita duduk bahas ini, Bah. Ini kan Ini dari jam berapa di sini? Aduh, baru, Bah. Ntar saya cariin dulu. Kok nggak kabar-kabari? Udah biarin Gus. Ini, Bah. Yes. Kamu pakai ini, Hah? Aku yang itu. Kenapa? Bah. Tar Gus. Iya. Kotor. Waduh. Aduh. Bapak. Tuh kan. Ini ada apa ini? Dari jam berapa di sini? Barusan, Mbak. Masya Allah, kabar-kabarilah. Saya bilang kan tadi minta izin dulu. Ini main selonong aja, Bah. Aduh. Beliau betul abad. Entus jempol itu. Coba Dicek kita tanya. dulu. Cek dulu. Entus jempol apa entus jentik? Bedanya apa, Bah? Hah? Kalau entus jempolnya begini. Oke. Oh. Kalau entus jentik Jempolnya kecil. Katanya yang jempolnya besar itu indikator besar juga. Gitu. Iya, keuangannya. Itu mitos itu. kita cek. Istri berapa, Pak? Ntar tanya ke Panaib ya. Soalnya yang tahu Abah nikah itu Panaib. Oh iya. Tidak terhitung berarti. Wallahualam bishawab. Aduh. Gimana sehat semua? Sehat, Pak. Ini ada acara apa ini? Ini, Pak, kita ini kan syuting Humor Sufi bosan kalau nge-zoom terus. Ya. Saya bilang kepada Babe Bedilaton ini, ayolah kita ke Banten. Ya. Temani saya. Saya nggak berani masuk Banten, Pak. Wah, Terkenal santet ya. nah itu hanya mitos tuh. Itu mitos, Itu Bang. dulu. Zamannya abad dari 13-14 sebelum Maulana Hasanuddin masuk. Oke. Itu semua mitos. Sekarang dukun santet sudah nggak ada, yang ada dukun santai. Iya. Banyak dukun yang santai. Tinggal terima transfer saja. Katanya di sini juga ada transfer ilmu, Bah. Jadi transfer dulu baru dikasih ilmu. Waduh. Bah, tadi cerita tahun 1300-an itu zamannya siapa berarti, Bah? Itu Prabu Pucuk Umun, putra dari Prabu Surasohan, kakak dari Nyi Ratu Dewi Kawung Anten yang dinikahi oleh Yang Syarif Hidayatullah. Setelah Maulana Hasanuddin tahun 1526
masuk ke sini dengan yang syarif, baru debus yang tadinya rawa-rontek jadi ke debus itu bisa kebal, Ya. dimasukin hijib-hijib. Ya, Iya, kolaborasi dengan hijib-hijib yang diamalkan oleh Kanjeng Sinun. Makanya banyak yang tertarik. Nah, debus itu hanya untuk alat mediasi penyebaran agama Islam di wilayah menarik Banten. perhatian orang-orang supaya Ya. datang, baru kemudian didakwai. Iya, Oh, oke. itulah Maulana Hasan. Jadi Maulana Hasanuddin itu dakwahnya dengan adab, tidak dengan kekerasan. Tapi kalau dengar tadi nama Pucuk Umun, lalu yang Abah sebutkan semua, pernah terdengar juga di daerah Cirebon. Apa ada hubungannya dengan Cirebon itu, Bang? Sangat erat karena Sangat Cirebon orang tua, orang tuanya Raja Banten. Oh, Iya. iya. Jadi kalau ziarah ke Cirebon juga nama-nama yang tadi tidak asing juga gitu Tidak di asing sana ya. juga, iya. Di sini juga sama ada keterikatan Gus, Iya, dekat sekali. iya. Seluruh Kesultanan Nusantara terikat dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Duriahnya itu, silsilahnya itu sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ke atas. Bahkan di atasnya ya, Pak ya? Insya Allah. Cuma kami di Wali Songo itu diturunkan ke Nusantara di abad 13-14 itu tidak boleh memberitahukan siapa dirinya. Ditutupi dengan rapi. Tidak boleh pamer-pamer terah. Itu. Sekarang banyak yang pamer terah, makanya Abah tawarkan, jika kalian ingin mempamer-pamerkan terahnya, saya akan bikin stand di PRJ, suruh ikut pameran di sana. Tanggung ya, Pak ya. Sekalian aja gitu. Iya. Buat apa Ya, terah dipamer-pamerkan? Sedangkan Allah tidak melihat terahnya, tapi melihat takwanya. Iya. Tuh dengar Iya. ribut. Iya. Jangan didengerin. Loh, ini yang benar yang mana? Kok nggak denger? Dengerin, Gus lagi dengerin. Iya. Jarang-jarang Gitu. loh. Apaan tuh ini bertakwa begini jarang-jarang. Enggak takut istri itu apa? Bukan ya? Enggak. Takutnya pada Pada Allah. Allah karim. Jangan ditakuti kalau istri, disayangi. Iya. Iya. Bahaya kalau istri ditakuti karena mereka bukan kuntilanak. Nah ini tadi takut sama istrinya, Pak. Istri itu sama saya nggak ditakuti, tapi Disayang. ditunggangi. Oh. Penjajahan Berarti dong. ini salah satu penunggu pohon jengkol. Bisa menunggangi jasad. Aduh. Tadi belum selesai ceritamu. Iya. Istri membariskan suami-suami di mana tadi? Bukan, ada cerita. Jadi ini orang nih, baris di sebelah kiri. Harus dong banyak dong. Iya, baris kan. Siapa yang takut sama istri, pindah ke kanan. Pindahlah ke kanan. Satu orang berani. Enggak semua orang. Yang satu diam aja di sini. Loh, kamu kenapa masih di sini? Saya disuruh istri saya di sini. Ini kayaknya rokoknya enak banget ini. Oh iya, ini kan jarum Ini coklat. mah, Oh. iya. Siapa? Kemarin Abah banyak kiriman dari jarum coklat ini. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. buat Abah. Iya. Amin. Boleh minta satu ya, Gus? Iya, Izin, iya. Gus. Kok ini saya lihat di belakang ini kalau dihitung pohonnya ini Dari lingkar Lingkar. batangnya saja ya. tua, bah kalau diperkirakan sekitar tahun berapa? Sebelum Banten ada dan mereka sudah ada di sini. Di zaman jadi makam dari Baduy ada, dari Mataram ada. Iya, ini makam banyak sekali. Makam Iya, siapa aja? ribuan. Abah belum bisa absen semua karena hanya keterangan dari sesepuh di sini. Ketika Abah masuk sini, Abah ngobrol dulu dengan Kiai Asmawi Iya. yang dulu merawat tempat ini. Abah tanyakan makam-makam yang mereka ketahui Di saja. antaranya. Di antaranya yang di depan Pangeran Purbajati, Oh, iya. terus Nyi Ratu Dewi Sekar Asih, Pangeran Arya Ardi Kusuma bin Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, beliau adik kandungnya Sultan Ageng Tirtaesa yang ke-12, Pangeran Rana Manggala bin Sultan Abdul Mafakhir, Mahmud Abdul Qadir, itu pamannya Sultan Ageng Tirtaesa, dan ada yang dari Bali, ini Pati Sangyang dari Bali, Ki Jagalpati Kalimantan, Syekh Nurul Alam Aceh, Syekh Abu Bakar Aceh, Syekh Abdul Majid Aceh. Ada yang antik Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim itu yang biasa membawa air wudhunya Sultan, tapi dengan keranjang, pakai keranjang. Keranjang. Makanya dijuluki sama orang-orang kampung sini, beliau itu Ki Buyut Keranjang. Ki Buyut Keranjang? Iya, Masih beda tradisi. dengan Gus. Beliau ini Ki Buyut Mata Keranjang, walaupun Abang baru ketemu, ini kelihatan itu. Udah beda ya? Beda, iya. Ini Pulang dari sini dapat nama baru. Cuma keranjang. Mata ranjang.
Ini lebih tahu dari ini loh. Bukan lebih tahu, maaf, Abah bukan ahli sejarah. Tapi ketika Abah membaca sejarah yang ada di Google yang beredar sekarang ini, itu hanya untuk literasi Abah aja. Apakah benar ini? Apakah benar Sultan Ageng Tirtayasa sama Sultan Haji berperang? Apakah benar ini Sultan Hasanuddin Makassar dengan Sultan Hasanuddin Banten satu orang? Terus Abah teliti. Jadi menapak tilas para karuhun mencari si pelaku sejarahnya dulu. Nah, betul. Tapi setelah si pelaku sejarahnya setelah menjadi makam seperti ini, Abah wajib cari tahu anak cucunya. Abah mau tabayun ke mereka, karena pasti dari mereka ada satu cerita yang tersirat dari orang tuanya, dari sesepuh-sesepuhnya. Dan ada titipan buku kitab manuskrip dari Kerajaan Banten yang dahulu diacak-acak oleh Dendles. Begitu. Barusan kesebut akhirnya ada kodifikasi nama seorang, mohon maaf, Belanda. Jadi bah, ini kan kalau di dunia akademis juga selalu terjadi konflik-konflik sejarah, Gus. Nah, sementara tadi tersebutkan oleh Abah masalah Sultan Banten berperang dengan Sultan Ageng Tirtayasa perang dengan anaknya Sultan Haji. Ini kan satu hal yang tidak logis. Ini tuh cerita dari mana sebetulnya? Jadi kita ini harus percaya sama Sultan Hasanuddin Banten, Sultan Hasanuddin Makassar satu orang katanya. Ya, artinya kan harus ada perbaikan sejarah untuk pengetahuan di negara kita kan. Sebelum kemana-mana aku ingatkan, niatmu dari awal Bandung itu keliru. Sini mau nyari nomor buntut itu keliru. Ini makam raja-raja. Saya mau belajar. Niat beliau kesini mau nyari nomor buntut. Iya, Abah. Atau tinggal datang ke rumah Abah. Benar. Berhasil kita. Di sana di rumah ada almenak, tinggal dibuletin aja mau 4 nomor, mau sampai 10 nomor bisa. Ada. Tinggal dibuletin aja. Kita pulang cair kita nih. Kalender, banyakkan nomornya, tin aja kalender itu. Kalender. Jadi Katanya men nyari nomor. saya udah nggak begitu-begitu pasang nomor apa enggak. Jangan Cuman lah. sekarang meselot. Sama aja, Pak. Iya. Ini lanjut barusan lagi. Aku mau menegaskan kalau datang ke sini jangan cari yang macam-macam. Karena yang rawuh ke sini tuh orang-orang hebat. Iya. Insya Allah. Justru itu. Siapa aja pada Iya, justru Abah juga bingung keadaan di sini. Setahun 2 tahun Abah di sini gelap-gelapan, nggak pakai lampu. Tadinya Abah ragu netep di sini nih, kuat atau tidaknya. Karena posisi Abah pengangguran, di rumahnya jualan es batu 1.000 perak. Alhamdulillah. Ternyata 5 tahun jualan es itu adem, Bos. Ketika Pasti. otak panas, es batunya tempelin ke otak. Hati panas, tempelin ke hati. Adem, Bos. Nah, hasil dari jual es itu Abah beliin material, ayo sedikit-sedikit. Alhamdulillah bisa bangun tempat ini. di antaranya yang pernah rawuh ke sini siapa? Yang datang ke sini itu karena Abah mengadakan pengajian bulanan, tiba-tiba ada datang ketua Kerukunan Ulama Nusantara yang beliau ini kiprahnya di luar negeri. Beliau seorang profesor, seorang doktor. Beliau dosen di Kairo, di Maroko. Beliau ini asli orang Banten ternyata. Namanya Syekh Rohimuddin Nawawi. Dari cucu dari Syekh Nawawi Zauhari. Nah, Syekh Nawawi Zauhari ini sejaman dengan Syekh Asnawi Caringin. Ya saudara, ya teman CS mesantrennya. Bahkan ketika Syekh Asnawi Caringin dipenjara oleh Belanda 3 kali, dia bebaskan oleh Syekh Nawawi Zauhari itu 3 kali tanpa diketahui Belanda, saking saktinya. Makanya beliau dijuluki Ki Sakman, Kiai Sakti Mandraguna, yang ditugaskan untuk syiar Islam di wilayah Ceger, Bekasi. Imam-imam besar juga rawuh ke sini ya, Pak? Rawuh. Dari Imam Masjidil Aqsa, Syekh Amar Hazmi Ar-Rufati Al-Jalani. Suriahnya Abu Bakar Siddiq dari Damaskus, Syria. Kalau imam besar dari Palestina, Syekh Ali, Cina, banyak. Syekh Fadil juga ya? Syekh Batil nih. Ya. Ya. Kita ini berarti diterima di sini luar biasa. Alhamdulillah. Ya terima nggak diterima, soalnya datang-datang Abah kaget. Udah begini. Kita belum tentu diterima, tapi Cuman kita udah duduk duluan. setelah ada informasi izin Allah ya Abah. Nggak bisa ngomong apa-apa. Kita kan punya dagangan pusat. Itu. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati.
dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat. Saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Kemudian Abah mulai dari mana nih perjalanan sampai ke Lawang Agung ini? Dulu zamannya Abah masih kecil, Abah nggak pernah campur dengan para menak-menak dari Kesultanan Banten. Abah selalu ikut dengan masyarakat di sini ngangon kebo. Maksud Abah ngangon kebo tuh biar bebas ngerokoknya dulu tuh. Ngerokoknya nyumpet-nyumpet dari orang tua. Jadi ngangon kebo ke sini pas lihat keadaan di sini ternyata banyak makam-makam karuhun di sini. Dari situ Abah mulai cek lokasi, akhirnya punya inisiatif untuk membangun tempat ini. Abah tabayun sama yang para sepuh yang ada di sini dan ingin tahu ini tempat apa dulunya. Ternyata ini dulu kota terbesar se Asia Tenggara. Ya, Bekas kota berarti. kota. Oke, Bang. Dan ini pusat peradaban Islam Di dunia ya di Pak? dunia. Satu contoh, kenapa ulama-ulama besar dari Aceh, Turki Utsmani, Yaman Ada di sini. ada di sini makamnya. Jangan-jangan dulu sini pelabuhan ya, Be? Nah, Iya, itu justru. pelabuhan dulu di Karanghantu Sunda Kelapa dulu. Pelabuhan terbesar juga di Karanghantu itu. Dari sini ke garis pantai dulu kurang lebih berapa jauh atau 3 ada sungai? kilo. Oh, 3 kilo. Kan ini tembus Sungai Cibanten ini dari hulu sampai hilir tembus. Iya. Dari Gunung Karang sampai ke Teluk Banten. itu Tembus. juga dipakai sebagai alat transportasi. Alat transportasi dulu di zaman kerajaan. Yang jaga laut siapa itu dulu? Pangeran Jaga Lautan selama ini di cerita Belanda itu satu orang yang ada di Pulau Cangkir. Ya. Nah itu periode wallahu alam bisawab di zaman Maulana Hasanuddin Maulana Yusuf. Sedangkan Pangeran Jaga Lautan itu pangkat loh. Oh, Pang. Iya. Gelar ya. Gelar kepangkatan. Jadi lebih dari satu orang karena masanya berbeda-beda. Betul. Itu kalau dulu masih zaman itu sudah ada Susanto kalau nggak salah. Ah, iya. Siapa itu? Menteri Kelautan dulu itu. Oh, Ibu Susi Itu mungkin jadi juga tuh Panglima. Menenggelamkan kapal-kapal itu. Iya. Oh iya. Nah itu tugasnya bukan panglima, itu tugasnya pasukan Karaeng Baju dari Sulawesi, pasukan angkatan laut. Karaeng Baju. Karaeng Baju. Ada makamnya di sana di Pulau 5. Beliau tugasnya menenggelamkan kapal-kapal. Ketika ada kapal dagang dari luar negeri tanpa Izin lah. ada bendera Kesultanan Banten itu dirazia. Jadi ABK-nya dikeluarkan, kapal dan hartanya ditenggelamkan di Teluk Banten ini. Berarti posisi bukan orang pertama. Bukan. Itu belakangan khusus itu. Mungkin masih ada keturunan dari sini mungkin bukan menenggelamkan kapal ya. Iya. Tapi udah punya sejarah artinya Iya. dari dulu. Kalau kita sebut ini sebagai peradaban kan ada satu tatanan kehidupan yang sangat sudah tertata gitu. Nah, tapi kalau cerita tadi ternyata kan bukan di sini saja ya, Bah. Di sekitar sini semua juga. Perjalanan tadi kan di sana banyak makam Ya, leluhur itu. banyak. Dari depan itu Maulana Abdul Qadir, Maulana keempat. Dari depan. Ya, Mangkubuminya itu Pangeran Reksa Negara, Reksa Bumi sudah dibangun, alhamdulillah.
terus ke Pangeran Purbanegara, itu pun mangkubuminya Maulana Abdul Qadir sebelum diangkat menjadi sultan loh. Makanya beliau ini di usia 5 bulan 5 hari ditinggalkan oleh ayahandanya Maulana Muhammad Nasruddin, julukannya Ratu Ing Banten. Ratu Ing Banten. Ya, beliau meninggal oleh ayahandanya di Palembang. Usia 5 bulan 5 hari beliau diangkat juga menjadi Maulana pengganti ayahnya. Karena posisi beliau masih muda, masih bayi, dibentuklah Mangkubumi begitu. Nah, 3 Mangkubumi itu Pangeran Purbanegara, Pangeran Reksanegara, Pangeran Reksabumi gitu. 3 ini ya. Iya. Terus maju lagi ke sini. Usia 9 tahun beliau dinobatkan menjadi sultan. Sultan Banten pertama, Maulana keempat. Ya. Kerajaan Banten dirubah menjadi kesultanan oleh Kesultanan Turki Utsmani, dan sultannya namanya Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, dinobatkan tahun 1632. Itu baru kesultanan. Iya. Jadi bukan Sultan Hasanuddin. Kalau Maulana Hasanuddin gelarnya Maulana, bukan sultan. Waktu itu sudah ada kesultanan belum? Belum ah. Nah, itu dia masalahnya. Kerajaan Banten, rajanya Maulana Hasanuddin. Gelar Maulana lebih tinggi derajatnya daripada sultan. Karena keilmuannya, keulamaan beliau penghafal Al-Quran, penghafal hadis, penyebar agama Islam di wilayah Banten. Kalau dijuluki Sultanil Aulia di Banten, ya betul. Banyak sekali yang perlu kamu koreksi dari catatan-catatanmu itu. Kan kamu budayawan suka. Bukan catatan saya juga baca dari yang udah ada kan. Jadi yang udah ada harus dikoreksi. Kalau masih kamu pertahankan berarti kamu antek Belanda. Nggak apa-apa kalau untuk literasi silahkan. Tapi sebenarnya tidak begitu ya. Tidak begitu. Nanti dicocokkan dari tanggal dan tahunnya. Insya Allah itu akan ketemu benang merahnya. Ya. Ya, tapi kalau Belanda itu punya kepentingan apa sih, Bah, sebetulnya sampai merubah-rubah? Karena di sini rempah-rempahnya dan harta karunnya, bukan harta korun ya, harta korun itu tenggelamnya di Laut Merah. Banyak yang nyari di sini, bingung kita jadinya. Ini harta karunnya, Masya Allah hasil buminya, terutama rempah-rempah. Sehingga catatan sejarah pun dipasangkan lah begitu ya. Jadi mereka ini ingin menghilangkan kerajaan Bantu sampai ke akar-akarnya. Dihancurkan istananya tahun 1808 Surasoan, terus hancurkan lagi istana yang kedua, Istana Kaibon 1813. Sultan ke-20 Sultan Muhammad Safiyuddin dibuang ke Surabaya, meninggal di sana dan dimakamkan di Boto Putih di Surabaya. Boto Putih. Ya, ada di sana. Nah, baru dari itu setelah istana hancur, baru dokumennya dibakar semua. Waduh. Tentang kerajaan Banten. Anak cucunya dibunuh semua. Digantung, banyak yang digantung di kampung pegantungan Serang tuh. Serang dulu bukan kota, sawah. Ya, namanya aja Serang. Iya, Maulana Yusuf yang bikin pesawahan di situ. Bah, barusan kedengar sama saya ada Abah menyebutkan Surasoan. Orang-orang yang lain kebanyakan ngomongnya Surosoan. Suronya ini Suro anak Mangpeng, Ki apa Suro anak Prabu Siliwangi. Oh. Kalau anak Prabu Siliwangi nggak ada yang namanya Suro, Sura semuanya. Nah, kan. Prabu Suranggana, Prabu Surawisesa, Prabu Surasoan. Makanya tahun 1552 itu Maulana Hasanuddin membangun keraton, tabarukan kepada nama kakeknya, Prabu Surasoan bin Prabu Siliwangi. Suro di Solo, Sorowan. Kan keliling itu kerbau Kiai Slamet. Ya, itu Suro baru. Ini ngomong-ngomong rokok jarum enak banget ya. Wih, iyalah. Wah, kayaknya nih royalti muncul lagi nih. Ada yang ketawa. Abang endorse ya? Enggak, enak soalnya itu. Dua bok. Untung nggak kebalik ke rokoknya, kalau kebalik Ketahuan bisa debus. enggak. Yang harta korun tadi, yang konon orang nyarinya ke sini. Nasib harta benda yang dibawa di kapal yang ditenggelamkan
Itu ada di Teluk Banten dan sampai sekarang kedangkalannya makin parah. Bahkan itu mengganggu pencaharian para nelayan. Kami diberi akses saja biar kami yang ngambil, yang rawat. Itu tidak sembarangan, karena Anwar Fuadi juga pernah minta izin untuk merawat itu. Ya saya tahu, bukan merawat tapi ada sesuatu di situ. Di dalam? Iya, di bawah laut banyak. Tapi sekarang sedimentasinya tadi kata Abah jadi ada pendangkalan gitu ya? Iya. Harus dibersihkan atau seperti? Insya Allah, kebetulan Abah dibantu oleh cucu dari Kiai Sangsang, dan Insya Allah bulan ini mendapat bintang 1. Mudah-mudahan beliau Amin. menjadi jenderal yang amanah. Amin. Dan itu saya harap beliau kesini pulang ke Banten menjadi Kapolda Banten. Amin. Karena yang membangun Banten sekarang ini yang membantu Abah beliau. Dari dana pribadinya, bukan dari pemerintah. Ini hanya umpan untuk pemerintah agar pemerintah peduli tentang sejarah Banten yang sebenarnya. Nah berkaitan ini tuh Bah, tempat ini apakah ada pemerintah? Dari beliau, bukan dari pemerintah. Pemerintah perannya Pribadi ya, seberapa Pemerintah besar? alhamdulillah setelah tahu Abah di sini itu normalisasi Kali Cibanten baru 3 bulan berjalan. Dan dari Kodim, dari Danrem memberikan aspal jalan. Akses untuk ke sini Iya, mungkin ya? akses ke Abah keraton. sendiri fokus di sini sejak tahun berapa, Pak? Bener-bener di sini? Hampir 8 tahun di sini. 8 tahun. Duluan Abah 8 tahun, pemerintah 3 bulan. Baru 3 bulan. Kejauhan ya? Kejauhan. Sebenarnya pemerintah bukan telat, hanya belum tahu tempat ini. Bahkan saudara-saudara Abah yang di Kesultanan Banten pun bingung. Belum tahu tempat ini. Loh, Padahal orang kesultanan. Ya karena mereka tidak mau masuk ke sini, yang kata orang kampung sini angker. Katanya. Ya. Tapi Abah ke sini belum pernah Abah menemui kuntilanak. lebih takut kuntilanaknya ke Saya apa? bukan masalah lebih takut. Yang Abah lihat kuntilanaknya berwujud janda-janda ya pirang itu. Itu. Pakai daster. Munculnya siang apa malam itu? Siang malam. Itu dia masalahnya. Bah jangan-jangan Bah tadi isu-isu di sini angker juga itu cerita Belanda atau Diciptakan. Gimana? Ya bisa disebut dongeng ya, folklore itu hanya mitos saja, ternyata tidak ada. Ya. Tapi emang ada yang indigo segala macam katanya, Bah di sini ada, udah biarin urusan gaib kita serahkan yang maha gaib, udah cukup. Ya. Bahkan di sini yang narik pusaka, ada juga? narik uang gaib, Abah usir semuanya. Abah nggak mau narik benda-benda seperti itu. Lebih baik narikin janda ke sini. Itu aja. Setuju? Setuju. Gus, setuju. Wayahna narik becanya besok. Kawasan ini bisa disebut sebagai Lawang Agung, bagaimana ceritanya apa? Lawang di sini ada 7, menurut cerita sesepuh yang ada di sini. Dan Abah cari, Abah napak tilas.
Ternyata lawang di sini ada 7 itu dari lawang Kenari dulu. Lawang Kenari. Yang di makam Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir dan anaknya Sultan Abdul Mali Ahmad. Ya. Itu ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa dan kakeknya Sultan Ageng Tirtayasa. Ayah dan kakek di sini. Iya. Oke. Lawang Kenari itu singkatan dari Kencana Naungan Nagari. Karena di sini ada Istana Kencana Wungu yang dibangun oleh Sultan Abdul Mafakhir dan kebun binatang juga dibangun untuk hadiah ke ibundanya, Ibunda Nyi Ratu Gede. Yang kedua Lawang Saripati. Lawang Saripati. Ada di Astana Cilik di makam Syekh Abu Bakar, kakak kandung Tuku Umar. Yang ketiga Lawang Sri Kuncara di sini. Yang di makam Nyimas Gandasari, Ki Buyut Semar Putih atau Tubagus Entung dan Pangeran Natabaya, anak bungsu dari Sultan ke-9, Sultan Abdul Mahasin Zainal Abidin, yang wallahu alam bisawab katanya menikah 200 kali, anaknya 58. Gus jarah ke Solo ya. Wah, kita harus ke sana loh. Ngambil keberkahan beliau. Silahkan. Ulang nambah. Silahkan. Mau makan. Itu yang keempat. Lawang Agung di sini itu yang roboh. Roboh? Iya. Karena tsunami 1883 26 Agustus Krakatau meletus. Hari Jumat, hari Sabtunya tsunami. Ya, tanggal 27 Agustus. Kelima Lawang Sawarna, Syekh Ali, Syekh Jabar, Syekh Sidik, Syekh Umar, di sana makamnya ada. Nah, yang keenam, ketujuh, Abah belum menapak tilas ke sana, belum ketemu. Insya Allah mohon doanya. Amin, amin. Mudah-mudahan Abah berkah jadi tukang sapu di sini. Amin, amin. Apa 67 itu petunjuknya di Nanti dari Allah petunjuknya, bukan dari Gus, bukan dari orang pinter. Karena di sini orang pinter tidak ada. Tidak ada. Ya. Tetap aja orang pinter itu tidak memiliki hakikat. Betul. Hanya syariat. Ya. Makanya di sini nggak ada orang pinter karena sering minteri. Itu masalahnya. Iya. Jadi kalau ada orang datang ke orang pinter berarti dia bodoh, Bang. Bodoh. Soalnya datang ke yang pinter. Iya. Abah Antes itu bisa hafal semua itu. Iya. Karena menapak tilas. Oh, saya pikir apa Google. Waduh. Abah di Google itu sering baca, tapi itu hanya untuk literasi saja. Ada manfaatnya juga buat Abah. Abah kumpulkan semua. Ini banyak semuanya pembelokan ya Pak? Ya pasti ada. Karena itu hanya cerita Google dan cerita Belanda yang diambil. Upaya pelurusannya apa? Bagaimana? Insya Allah kami akan membuka manuskrip dari Babat Banten, Babat Demak pun sudah ada. Babat Demak tulisannya Hono Coroko, Babat Banten dari Hana Caraka ada, dari tulisan Pegon ada. Itu kita kumpulkan, nanti kita cocokkan dengan sejarah-sejarah yang selama ini beredar. Selain manuskrip kan ada banyak juga pusaka, Pak. Contoh-contohnya kalau pusaka khas dari Banten apa aja? Keris betok sama golok. Apa punya banyak? Banyak. Bisa ada satu yang dibawa pulang? Ini sih. Kalau buat dibawa pulang nanti dikasih keris, tenang aja. Itu kerisnya mantep, bisa goyang, bisa nyanyi. Keris Dayanti. Udah bersuami, Pak. Nyari yang belum maksudnya. Kalau saya banyak ilmu ini, apalagi sejarah ya, senang sekali kita kan menggali. Kesultanan Banten itu luasnya berapa ya, Pak? Nah, justru itu, Pak. Di Babat Banten itu 6.666 hektar. 6.666. Seperti jumlah ayat Al-Quran. Ya, tapi dihitung kurang. Kenapa? Ada 6.236. Kenapa itu, Pak? Ada rahasia Allah di situ tambahannya. Ya, dicek sendiri ke Al-Qurannya. Ya. Semuanya sebenarnya 666. Ya. Tapi kalau dihitung ayatnya ada 6.236. Cuma ayat yang dirahasiakan. Biasanya, Gus, dengan tanah itu juga luasnya 6.666 hektar. Tapi biasanya tidak lengkap segitu. Tidak lengkap karena kejadian tsunami itu hilang semua. Jadi sebagian saja yang kami temukan. Sebagian lagi udah jadi mall mungkin. Ya, begitulah. Betul. Sudah perkembangan itu kemudian diambil pengembang gitu ya. Justru sebelum ada pengembang ini, dahulu zaman kesultanan dan kerajaan itu hebat sistem pengairannya. Karena dahulu ketika ada musim pasti ada panen.
Musim rambutan, musim durian, panen durian. Musim hujan itu panen air. Musim hujan, panen air. Panen air. Sekarang musim hujan nggak bisa panen air, kebanjiran. Kelebihan air berarti. Iya, Ya, karena terlampau. jalan-jalan air dulu itu diatur. Di Jakarta itu banyak sekali jalan air. Ya. Rawa Bebek, Rawa Mangun, rawa-rawa itu semua jalan air. ya. Nanti berujung ke situ-situ, situ Cipondo, situ Kardi yang dibangun oleh Maulana Yusuf. Ketika musim hujan kita nggak kebanjiran. Saat Dan itu ketika ya. musim kemarau kita nggak kekeringan. Itu dulu. Masih berfungsi Masih dulu. berfungsi. Sekarang rawa-rawanya hilang. Jadi apa tadi? Mall. Nah, itu. Tapi ngomong Iya. mallnya biasa aja, bibirnya jangan monyong-monyong begitu. Mal. Mall, iya. Banten pernah kebanjiran besar apa? Kemarin ditegur sama Allah, dan itu kita harus berpikir. Makanya kenapa Abah mengusulkan ada normalisasi Kali Cibanten. Dengar tapi makamnya Maulana Hasanuddin selamat ya? Bukan selamat, kan Abah langsung siaran langsung tuh depan makam. Itu air tuh ngebelah gitu, tanpa disadari sama Abah itu. Ya, waktu itu Abah siaran langsung di Facebook kalau nggak salah, ya di medsos. Lah apa Facebookan juga? Dapat minjem, Gus. Iya. TikTok juga dapat pinjem, Gus. Nakal loh ya. Ngigelan zaman kalau kata orang Sunda mah kan harus tahu juga kita. Dan dipinterin juga sama. Perubahan zaman era dari kerajaan ke kesultanan itu ceritanya bagaimana? Di zaman Maulana Hasanuddin itu kerajaan Ya. Maulana Hasanuddin Maulana pertama dari tahun 1552 sampai 1570, dari 1570 Maulana Yusuf sampai 1580, baru Maulana Muhammad Nasruddin Ratu Eng Banten 10 tahun beliau memimpin. Beliau meninggal di Palembang, digantikan oleh anaknya, anak tunggal namanya Abdul Qadir. Ya. Beliau dinobatkan menjadi Maulana di saat usia muda, Maulana Abdul Qadir. Nah, dari situ ada perubahan, kerajaan menjadi kesultanan. Ya. Pembeda Ini- utamanya apa? Antara Hah? kerajaan sama kesultanan pembedanya apa? Nggak jauh beda sebenarnya, cuma kalau kerajaan itu kan rajanya seorang ulama besar. Ya. Kalau kesultanan dibawahi oleh kesultanan dari luar, Sultan Utsmani. Turki Utsmani. Kekuasaan. Kekuasaan. Nah, iya. Kalau dulu ketokohan mungkin. Ketokohan dan kekuasaan juga ada. Iya, iya, Bahkan kerajaan Banten waktu itu memisahkan diri dari Demak. Iya. Padahal itu menantu. Karena permaisurinya Gerwa Padminya Maulana Hasanuddin itu, permaisurinya itu dari Demak. Nyi Ratu Ayu Kirana Purnamasidi. Demak. Terhubung semua ya. Tapi masih Ya. terhubung ya. Bahkan dari keturunan-keturunan Banten, ratu-ratunya itu menikah di luar semua. Ada di Pagaruyung, di Solo, di Afrika, banyak. Tapi kalau pangeran-pangerannya di Banten itu menikah dengan ratu-ratu dari luar. Pasti. Bukan barter ya, barter itu benda, barter ya. Bukan tukar tambah, Bukan tukar tambah. Take over juga bukan. Pinjam pakai juga bukan. Bukan. Jadi saling mengikat biar menjadi saudara itu. Begitu, Gus. Berarti apa juga istrinya dari luar ya banyak ya? Ya begitulah, Gus. Cuman kalau ngitung apa bingung. Oh. Yang tahu hanya naib. Jangan penghulu. dihitung, Bang. Refleks aja. Oh gitu. Kemana-mana tambah, ke sini tambah. Itu Yang bisa dikenang dari sosok Maulana Hasanuddin, ajaran-ajarannya apa? ajaran Islamnya Ya. yang dikenang. Karena beliau tokoh agama dan dijuluki sebagai Sultanil Aulia di Banten. Ya. Keilmuannya itu. Banyak orang luar menganggap orang Banten itu kebal dibacok, kebal ditembak. Bohong. Bukan itu ilmu beliau, bukan. Ya. Itu hanya untuk mediasi saja, untuk penyebaran agama Islam. Keilmuan beliau itu hanya kebal dari setan. Nggak pernah batal wudhu, itu saja. Kebal dari utang. Nah, itu bisa. Dari debt collector. Nggak batal wudhu. Tidak Bisa. batal wudhu? Iya. Karena ketika ada umat muslim yang tidak pernah batal wudhunya, itu bagaikan magnet. Kebaikan-kebaikan akan datang. Yang zalim akan mental dengan sendirinya. Yang nagih utang pun nggak jadi nagih. Oh, serius. Serius, Rai. Serius. Saya baru mikir kok bisa kamu nggak mental gitu loh. Ya, apa ini kan menjaga musuh. Iya. Jadi setan jangankan masuk ke hati loh. Nempel ke kulit aja panas, kepanasan. Tadi buktinya beliau kepanasan tadi nempel ke kulit Abah. Panas sekali. Canda. Panas sekali.
Aduh. Jangan deket-deket tuh ini. Beliau orang Itu ilmu yang diamalkan oleh Maulana Nasaruddin. turun-temurun Iya. Kesultanan Banten ini mengalami masa kejayaan pada zaman Zaman Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir sampai ke anak cucunya, ke Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abdul Fadl, Sultan Abdul Mahasin Zainal Abidin. Nah, di zaman Sultan Abdul Mahasin Zainal Abidin, Inggris sudah mulai membantu Belanda untuk menghancurkan Banten. Karena sebelumnya, wallahu a'lam bishawab, tahun 1651 Sultan Ageng Tirtayasa itu memberikan hadiah berlian intan ke Ratu Elizabeth di Inggris sambil menyimpan duta besarnya dari kerajaan Banten di Inggris, yaitu Pangeran Ngabei Wirapraya. Setelah di zaman Sultan Ageng Tirtayasa turun ke anaknya Sultan Haji, masih berjalan dengan Inggris, terus ke Sultan Abdul Fadl. Nah, di terakhir Sultan Abdul Fadl, Banten nggak respect ke kerajaan Inggris karena kenapa ketika Belanda mengganggu Banten, Inggris diam saja. ya. Setelah turun ke anaknya lagi Sultan Abdul Mahasin Zainal Abidin, akhirnya Sultan Abdul Mahasin Zainal Abidin membelot. Akhirnya membiayai kemerdekaan Amerika. 22.000 ton emas diturunkan ke Amerika untuk membantu pembiayaan kemerdekaan Amerika. Tapi ini data yang ada, wallahu a'lam bishawab. Silahkan tanya ke orang Amerikanya di sana yang ahli sejarah. Biar tabayun maksudnya. Ya. Membantu kemerdekaan Amerika. Ya. Kok saya dibantu? Boleh. Nanti saya kirim 22.000 ton janda ke Tapi Gus, itu menarik, tadi ada dua wakil lah dari Kesultanan Banten ini yang pergi ke Inggris. Tadi disebutkan Wirapraya ya, Ngabei. Ngabei Wirapraya. Itu ada catatannya, 1 bulan di sana mereka ngapain dan lain. Yang menariknya bukan itu. Pada saat rombongan kapalnya pergi, itu kelihatannya ada koin-koin yang jatuh di sungai. Di sungai dan Inggris itu baru ditemukan juga. Baru ditemukan berkarung-karung uang itu emas dan ada di Museum Inggris. Ya. Nah, yang bingung Inggris itu kenapa kok tulisnya Ratu Ing Banten. Ya, itu loh Gus. Jadi kira-kira udah ada keterikatan seperti apa antar kerajaan kah? Antar kerajaan dulu. ya. Iya, antar kerajaan. Jadi bayangin apa? Nanti Abah bayangin dulu sambil ngerokok bukan jarum ya. dia. Sambil Iya, ngerokok yang- jarum nanti. Ini Rokok Gus habis Chandra rokok yang jarum. harus membayangkan kekayaannya loh. Iya. Sampai bisa mendanai Amerika Iya. dengan Inggris kerjasama. Itu koin berjatuhan, kok karung-karung itu bukan berjatuhan itu. Bukan, kecemplung. Cemplung dibuang-buang Iya. berarti. Kalau jatuh Oh, tuh satu-satu ya. Iya. Ini karungan soalnya. Karungan. Kayaknya kepenuhannya, aduh berat banget dah, turunin aja gitu ya. Itu beda sama nasib kita sekarang ya, kita nih Oh. nggak punya apa-apa, mau jatuhin Koin apa lagi juga. padahal Iya. ya, satu koin. Yang penting kita punya Allah. Wah. Ya, karena telinga apa aja milik Allah. Hidung apa milik Allah. Termasuk jari milik Allah. Tapi jangan gini-giniin, awas tuh. jangan. Nggak boleh. Marah Allah. Jangan diapain? Hah? Jangan diapain? Iya. Apa? Saya juga pernah dengar Hmm. mahkota Banten. Itu keberadaannya di mana, Pak? Saya tahu dengernya kapan. Kepo amat. Tadi. Kepo amat sih kalian. Dari siapa tadi? Itu gimana ceritanya, Pak? Mahkota itu bukan ada di Museum Belanda atau di Museum Nasional, itu replika semua. Karena mahkota itu dibikinnya di Turki Utsmani selama 6 bulan, wallahu a'lam bishawab. Berat emasnya 5 kg, dikelilingi 10.000 berlian, dan di atasnya ada merah delima dan jamrut. Nah, silahkan di Museum Nasional atau di Museum Belanda dicek Betul apakah atau seperti tidak? itu. Oke. Iya, Kalau ternyata tidak, ya replika. yang aslinya di mana? Kepo ini satu. Saya mau Ada nyetir di satu. handphone. Ada di handphone. Iya. Oh, Rahasia ada dong. Iya. Soalnya kata si Abah, yang replika aja banyak yang ngaku-ngaku jadi sultan, Apalagi yang asli. apalagi ada yang asli. Khawatir. Abah nggak bisa menunjukkan itu karena Abah nggak tahu. Satu, yang kedua, Abah bukan keturunan sultan. Keturunan siapa? Abah paling tua di sini. Ush. Iya, keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Wah, ya sama. Sama dong kita. Sama ya. Berarti kita paling tua di sini dah. Iya. Berarti bisa utang sama saudaranya. Aduh, ya. Selain itu, Pak, sekarang hari-hari ini zaman sekarang upaya untuk kembali membawa kejayaan Banten itu apa, Pak? Kami di sini alhamdulillah ada para kesepuhan Oke. yang membantu kami untuk belajar berdiri lagi dengan cara mengaji dan mengkaji.
Kami di Banten mengadakan pengajian-pengajian. Kalau di sini pengajian Insan Kamil itu sebulan sekali, dipimpin oleh Syekh Rahimuddin Nawawi, Syekh Amr Azmi Ar-Rufati Al-Jalani, Imam Besar Masjidil Aqsa Palestina, Syekh Muhyiddin dari Damaskus Syria, dzurriyyah dari Abu Bakar Siddiq dan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, alhamdulillah kami tupoksi masing-masing bekerja. Ya. Saya bagian nyapu, bagian napak tilas, mencari makam-makam karuhun. Nanti ada ahlinya untuk mencari tahu makam siapa, begitu, dari Tapi arkeolog. tiap-tiap ada acara besar di Banten nggak pernah nongol beliau. Yang benar. Jangan-jangan mafia. Kan saya nongolnya pakai hijab, pakai jilbab, beda. Makanya ketahuan. Jadi mencala putra, mencala putri. Iya. Tidak perlu jadi sombong atau itu terpublikasi. nggak boleh. Nggak boleh kalau sombong, nggak boleh. Apa itu? Berarti orang-orang pusat juga sering ke sini, Pak? Alhamdulillah banyak yang ke sini dari wakil ketua MPR RI, dari menteri-menteri. Cuma hanya kunjungan saja. Setelah itu tidak ada lagi tindakan-tindakan dari mereka sebagai yang tugasnya di kepemerintahan. Padahal mereka itu abah gaji semua. Jokowi abah gaji. Orang kaya. Orang kaya. Iya. Orang sugih kata orang sini. Subuh-subuh banyak yang nagih. Semua abah gaji, termasuk menteri-menteri. Abah pernah tegur di sini Kejati sama Kapolda. Kalian ini bujang kami. Jangan merasa jadi juragan. Agak marah dikit sih. Kalau kami tidak bayar pajak, kalian makan apa? Baru diam di situ. Iya. Abah miskin-miskin bayar pajak, enak aja. Mantap. Katanya ukuran jari menunjukkan ukuran pusaka. Ini udah kelihatan dari otaknya nih. Mau nanya pusaka apa nih? Iya, pusaka. Itu kalau boleh ya pusaka apa nggak mungkin saya bawa pulang. Maksud saya biar pusaka saya sendiri saja yang Boleh. Nanti insya Allah itu ada ilmunya. wah ini cocok. Kamu nggak usah ikut-ikut. Ingat umur. Gimana nih? Saya baru dengar. Pusaka lelang jagat. Itu kan yang sesungguhnya yang itu. Oh, yang diceritain dari tadi itu. Maksud dan tujuan kita kesini kan mau nyari itu. Muter aja kemana-mana. Nanya sultan, nanya raja. Kasih tahu dong saya. Terus gimana nih? Banyak barudak itu biar pulang dulu. Nanti itu Japri aja nanti. Japri. Tahu Japri? Ya. Ada nomor WA-nya di saya. Siapa, Pak? Japri. Japri siapa itu? Ada tetangga saya. Japri itu nama orang. Oh, Bukan janda priangan. bukan. Oh, Ada janda prihatin. Japri. Abah buka ya. Iya, Pak. Itu kok terkenal banget, Bah, soal itu, Bah. Banyak konon yang datang ke sini ngalap barokah, pulang-pulang kaget dia dengan Lihat jempol itu. Ah, ah. Wah, itu bisa jadi nanti kalau Gus mau, Gus harus siap-siap. Karena nanti Gus kakinya 3. 3 gimana, Bang? Hah? 3 gimana? 1, 2. 3 tengah. Oh, nggak besar gitu sampai gitu.
Jangan kalau gitu mah. Bah, saya mah jangan besar-besar, bah, biar kecil aja tapi bisa culang-cileng gitu. Nah, itu. Kelihatan muka asli udah kelihatan. Maksud dan tujuan udah kelihatan. Aduh. Ada aja itu teh, bah. Orang-orang yang kayak begitu juga. Ya ada sih ada, tapi buat apa? Kita harus Banyak bersyukur gunanya kok, nikmat. buat apa? Banyak gunanya. Iya, walaupun banyak gunanya, tapi kalau kelebihan itu repot. Proporsional saja. Ya, itu yang sedang-sedang saja. Nah, yang ya. penting saling menikmati. Gitu. Nikmatnya coklat ini tidak ada duanya. Apa mau ditanya ini apa? Ya di lobi biar Lah ini kan lagi ngelobi. Siapa? Ay, maaf, ini Abah punya. Ini bukan gajah bukan. ya segitu cukup lah, Bos. Tambah-tambah dikit lah. Boleh? Sampai tembus kidung. Ini serotong caling. Caling gajah. Kalau caling dari perempuan, kalau gading dari laki-laki. Beda. Kalau yang Kalau perempuannya? gading dipakainya diisepnya itu agak panas. Tapi kalau perempuan diisepnya bunyi. Waduh. Alah. Gitu ya. Aduh, beda, tapi sama Beda. berbunyi. Iya. Iya. Sebenarnya ini lebih mahal dari gading gajah. Ini dari tulang Firaun. Serius, Abah mah. Kamunya juga dari. Jangan serius-serius kalau sama Abah. Iya, Bah. Iya. Tapi yang tadi manjangin mah seriusin aja, Pak. Aduh. Itu kan soalnya terkenal, Gus. Entah isu atau apa. Iya. Itu bukan isu, ada salah satu zuriyah dari Banten juga. Ya betul, adanya namanya Muhibat, tapi julukannya Abah Otong. Ini. Kalau yang Abantus jempol itu, Abantus jempol beda itu, bukan untuk membesarkan itu, tapi untuk membesarkan nantilah Keberanian. Membesarkan keberanian. ini kapan selesainya kita mau ngurus sekarang ini? Tapi sebelum itu ada syaratnya. Apa? Harus sowan-sowan dulu, Be. Dari tadi kan kita mau nanya sebetulnya ini sebanyak ini apa Abah ini hafal gitu kan? Ternyata hafal kan? Pasti. enggak semuanya. Ya sebagian besar lah ya. Kami pengen ditemenin, Bah. Boleh. Sowan ke beliau-beliau Boleh, ini yang ngalap ini barokahnya siapa? ya. Yang ini siapa? Boleh. Perkenalan apa ya? Boleh, siap. Monggo. Nah ini yang di depan ini Pangeran Purbajati, ini Nyimas Dewi Sekar Arsi. Iya. Ini belum Abah ketahui, yang itu belum. Nah itu Patih dari Demak, dari Demak Pangeran Mas juga, nah julukannya. Ini Pangeran Arya Ardi Kusuma, adik kandung Sultan Ageng Tirtayasa yang ke-12. Ya, itu Patih juga dari Cirebon, yang lain belum Abah ketahui. Yang itu Pangeran Rana Manggala, Yang di antara pohon. ya, paman Sultan Ageng Tirtayasa. Terus Syekh Nurul Alam dari Aceh, Patih Sanghyang Bali, Ki Jagal Patih Kalimantan, yang di luar juga banyak. Pangeran Natabaya, Panglima Arya Setyadinata, banyak lagi. Ada Panglima Kumbang juga ya? Panglima Kumbang Palembang depan. Palembang. Iya. Iya. Di sini jadi berapa banyak, Bah? Di sini aja. Yang ini. ya kalau prediksi Abah ribuan makam, tapi Di sini baru ratusan saja yang ketemu. Ya, Tertimbun oleh tsunami. tertimbun. Ada yang tertimbun. Kalau yang di pagar ini kan di pagar, jadi terlindung oleh pagar. Mereka tidak tertimbun. Di luar pagar banyak yang tertimbun. Ya. Kalau pohon-pohon besar ini pohon-pohon apa? Ini pohon kenari. Ini pohon lengkeng hutan, kecacil. Ini tenggulun. Jadi pohon-pohon tua semua. Iya. Sama dengan Gus tuanya. Aduh. Iya. Dari anak cucunya yang ziarah ke sini mencari makam buyutnya dan mereka ziarah ke sini. Cuma paling sepuh beliau yang di depan Pangeran Purbajati, yang di sini. Ya, Yang di dari Lawang dulu Agung. bata-bata seperti ini ya? Ya,
Setahun yang lalu datang ke sini dari Cirebon, dari Jogja, Goa, ya, Pangeran Wiroyudo, Ratu Oki dari Kerajaan Goa. Mereka mengambil bata ini untuk di lab. Ternyata 420 tahun yang lalu. Cetakannya saja udah beda tuh, besar, Iya. panjang, tipis. Iya, iya. Ini memang nisan-nisannya ditutup dengan kain ini untuk Jadi penemuan Abah dulu di sini ketika melihat makam-makam ini nisannya tertutup pasir-pasir yang nempel, tanah-tanah yang nempel karena akibat hujan, itu merusak profil-profil yang ada di makam itu. Jadi kita sikati semua, kita bersihkan. beda-beda nisannya. Ya? Beda-beda Menurut profilnya. daerah asalnya. Ya, setelah dibersihkan nanti kita bungkus dan tidak ada lagi tanah-tanah yang menempel di nisan itu, mengotori nisan itu dan merusak profil. Jadi ketika udah kotor begini nanti kita ganti yang baru. Gitu. Soalnya nisan itu identitas kelihatan. Ya, Iya, beda-beda ya. ya. Dan coba kalau nisan itu kepalanya botol, nggak tahu itu makam siapa dan dari mana. Iya. Taunya Nanti makammu aja botol. Iya. Ya, identitas gitu. Iya. Ini roboh ini. ya ini yang aslinya. Ini Lawang Agung yang terkena Lawang tsunami. Ya. Tadinya berdiri ya, Bah? Enggak, tadinya duduk tidur, sekarang dia malas. Mau berdiri malah. Iya, tadinya berdiri kena air kan. Iya. Timpahan air beda kan gitu. Iya. Ini sebetulnya Gus zaman sekarang ini bisa direkonstruksi. Insya Allah. Jadi sekarang ini ada yang namanya artificial intelligence. Nah, iya. Ini bahasa apa lagi nih? Ini kecanggihan teknologi. Iya. Makanya kita ke sini, saya coba memprofil Abah dengan artificial intelligence, memudahkan Abah sampai umur 30. Alhamdulillah. Sudah dibikinkan? Nah, ini coba. Si Abah 30 tahun yang lalu ya, umur 30 itu kayak apa? Waduh. Ini yang ngelukisnya bukan saya, Gus. AI. Artificial intelligence. Oh, makanya Jadi- kok lari. Kok beda sekarang sih? Begini ya. Beda matanya. Beda ya? Kayak bis kena cimeng. Masa lalu itu, masa lalu. Iya. Ini karya dari zaman sekarang. Terima kasih. Tanda tangan dulu, Gus. Masya Allah. Di hidungnya juga Pak. Kualat saya nanti ya Pak. Sampai sebelah kanan. Ya. Kan? Alhamdulillah. Saya ditampi ya Pak. Terima kasih Gus. Terima kasih. Kita berfoto. Oh, Di sini iya. ya? Abah di tengah, Oh, jadi ini 30 tahun ya. 30 tahun lalu. Masya Allah. Ternyata Gus ini setelah direfleksi sama Abah kenceng dia. Begininya. Ini maksud saya nanti dibikin gini. Tapi itu ada waktunya. Sekarang soalnya kita harus pamit dulu sama si Abah. Siap. Sekalian Bah, terima kasih banyak atas ilmunya segala macam. Amin. Abah juga terima kasih. Iya. Kita mudzakarah. Abah nggak punya ilmu, Abah fakir ilmu, jadi hanya bisa mudzakarah saja. Ya, nanti setelah pamit kami mau ngurus yang itu. Ah, siap. Ya, itu di luar kamera ya. Bah, Iya. pamit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah hadir di Coklat Kita Humor Sufi Pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.